Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Pelataki Hayati dari kelas HES 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf menurut bahasa berasal dari kata wakofa yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Menurut istilah, wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Secara harfiah, wakaf bermakna pembatasan atau larangan. Adapun landasan hukum dari wakaf yaitu amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu, pihak pemerintah telah menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dan dasar hukum wakaf dalam Islam itu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan terdapat pada hadis yang berbunyi, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariyah atau wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Terus yang dari ijma ulama, yaitu kesepakatan ulama dalam mengambil keputusan hukum Islam. Para ulama dalam mazhab Islam secara keseluruhan menyepakati bahwa wakaf merupakan salah satu amal jariyah yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka mengenai pentingnya dan sahnya praktik wakaf. Agar wakaf ini berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, maka terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat wakaf. Rukun-rukun wakaf itu ada 4. Yang pertama, al-wakif, orang yang mewakafkan. Yang kedua ada al-mauquf, harta yang diwakafkan. Yang ketiga ada al-mauquf alaih, pihak yang dituju untuk menerima manfaat dari wakaf tersebut. Yang keempat ada sigoh, lafaz ikrar wakaf dari orang yang mewakafkan. Syarat-syarat wakaf dari al-wakif yaitu memiliki secara penuh harta itu, berakal, berusia balik dan bisa bertransaksi, dan mampu bertindak secara hukum. Adapun syarat-syarat sigoh atau lafaz dari ikrar wakaf, lafaz ikrar harus berisi kata-kata yang menunjukkan kekalnya wakaf. Yang kedua ada ucapan itu dapat direalisasikan segera. Yang ketiga, ucapan itu bersifat pasti dan jelas. Yang keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Terus syarat-syarat harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. Yang kedua, harta yang diwakafkan itu harus diketahui dan ditentukan bendanya. Yang ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf. Yang keempat, harta itu mestilah berdiri sendiri. Yang kelima, wakaf benda tak bergerak seperti tanah. Wakaf benda bergerak seperti mobil. Dan wakaf berupa uang. Yang terakhir, syarat-syarat orang menerima manfaat wakaf. Penerima ditentukan pada pihak tertentu. Jelas orang yang menerima wakaf itu apakah seorang, 2 orang, atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh berubah. Yang kedua, ada penerima tidak ditentukan atau ghairu muayyan. Maksudnya tujuan berwakaf tidak ditentukan secara terperinci, tapi secara global. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.